Selepas itu Justice Bao mengajak pacarnya yang cantik luar biasa itu untuk bermain biliar di tempat yang berbeda di bagian underground Mall Yuki Simpang Raya Medan. Tetapi karena skill Justice Bao jauh dari kata biasa dibanding pacarnya yang sangat ahli dalam bermain biliar itu, pacarnya yang cantiknya kebangetan itu mengajaknya untuk bermain bowling saja daripada bermain biliar, karena lebih mudah untuk Justice Bao menguasainya yang terdapat di tempat yang sama. Tetapi Justice Bao bosan karena kalah terus dalam bermain biliar dan tidak ingin melanjutkan lagi hari itu. Menurut Justice Bao bermain biliar ICU menguras kekaran tanpa banyak mengeluarkan tenaga, sehingga tubuhnya berkeringat yang membuat ia sedikit mengalami stres sehingga lebih memilih mengakhiri sesi bermain dan berkreasi dalam hubungan pacaran mereka. Untuk melanjutkan ke arah yang lebih menyenangkan dan bersenang-senang daripada menghabiskan banyak pikiran di arena biliar dan tenaga di arena bowling. Semua hal ini mengenai masa di mana Justice Bao ditantang berjudi dan bermain biliar dengan teman seangkatannya di SMU. Untuk memberinya keyakinan bahwasanya Hardy dan Ricky sahabatnya tidak pernah menjadi lawannya dalam semua hal. Justice Bao jangan menjadi orang yang ragu-ragu atau miskin keyakinan seperti orang-orang kafir yang disesatkan oleh setan. Semua nikmat Allah itu adalah untuk Justice Bao yang walau ia tetap akan ditanya nanti setelah kiamat namun itu masih berada dalam batas-batas janji Allah kepadanya semasa ia berusia 1 tahun. Sebenarnya yang tahu disebabkan di daun berhijab serta dua daun kisah-kisah. Itulah nikmat Allah kepadanya yang tidak perlu ia pertanggungjawabkan sebagai orang yang terbaik amalnya selagi hidup di dunia dan akhirat. Beramal dan bekerja, bersahabat dan berbuat baik terhadap keluarga, saudara, sesama dan alam semesta. Ia hanya akan ditanya karena ia juga adalah manusia. Aman, itulah jawaban Allah yang maha tahu kepadanya atas semua amal. Sejak penciptaan pertama sampai hari kiamat yang sudah terjadi, alangkah menyenangkannya hidupnya, pacar yang superior cantik, terkenal dan berwibawa, terkemuka sebagai idol Indonesian pada masa lampau dan masa kini. Ya, tetapi demikianlah Justice Bao. Hidupnya senantiasa apa adanya dan bukan ada apanya atau ada udang di sebalik batu. Karena Justice Bao bukan batu apalagi udang. Walau ia terkadang menyembunyikan niatnya, tetapi semua itu hanyalah kebaikan dan kebaikan. Dan hanya untuk kebaikan. Karena ia adalah manusia terbaik, tersoleh, terpelajar, termodern sekaligus terkampungan, terpintar dan terpandai dan teragung di sisi Allah Tuhan seluruh alam. Justice Bao bukan anak durhaka. Ia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sahabat yang baik terhadap sahabat-sahabatnya dan pasangan yang terbaik di alam semesta. Ada wanita-wanita cantik. Justice Bao adalah terudik, tersok, terganteng dan juga terudik. Ini adalah akhir dari kisah bagian 3 ini. Kisah ini dikecil dari kisah Justice dengan senior kisah-kisah ICU. Tetapi kisah ini menggambarkan kepada sesiapa saja yang yakin untuk semakin yakin dengan kehidupan akhirat, kehidupan setelah wafat, kehidupan setelah hari kiamat sebelum masuk surga Allah. Dan bagi sesiapa yang ragu-ragu dan disesatkan setan, dia mereka sesat sendiri. Dan sehingga dapat dipisahkan antara yang benar dengan yang batil. Wakozar al-haqu wa siyahaqu ba'fu, ina batiwa kana siyahaqu. Artinya, dan katakanlah telah datang yang benar dan telah tidak benar yang batil sesungguhnya yang batil itu sebelumnya pasti tidak benar. Sehingga sesiapa saja yang benar dengan kebenarannya dan yang yakin dengan bertambahnya keyakinannya dapat hidup dan saling tolong-menolong di akhirat. Dan hanya mengharapkan syafaat yang mana jelas hanya dapat dilakukan atau didapatkan setelah mendapat izin dari Allah. Jagalah mereka, orang-orang yang benar jalannya dan yang telah bertambah keyakinannya menjadikan syafaat sebagai jalan. Tetapi marilah saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu di dalam kehidupan di akhirat. Sebagai saudara, teman, sahabat dan juga keluarga sampai surga dimasuki oleh semua orang mukmin. Sesungguhnya penolong mukmin kepada Allah itu adalah Allah, Rasul dan semua orang beriman. Dan surga dimasuki sebagai sebuah keluarga dengan pasangan-pasangannya yang suci. Dikendalikan pernikahan, mengelola halanji, bahkan ragu-ragu sehingga disesatkan oleh si Unyong Sangat Penapel. Disesatkan Dajjal, yakni Ali bin Abu Talib dan semua setan-setan lainnya. Oleh iblis yang cara tidak tertengahkan. Tetap merupakan pemimpin dari setan di dalam neraka. Adalah aneh jika Mikael Islami tidak di-share, komen atau ditonton channelnya padahal masih ada kesanggupan mengenai hal itu. Atau ini sampai tidak dipublishir oleh publisher. Apakah karena takut akan kebenaran atau masihkah belenggu setan, belenggu orang kafir, Dajjal dan iblis berkuasa kepada mereka? Coba untuk memikirkan hal yang benar. Mungkinkah Ali bin Abu Talib yang sangat Nabi Muhammad sampai memiliki hubungan kurang baik dengan Umar dan Utsman padahal keduanya masih termasuk mertua dari mertuanya dan menantu yang lain dari mertuanya? Baiklah, jika Utsman masih sesama menantu dengannya tetapi Umar, tidak tahukah dia bahwa Umar itu abahnya Nabi Muhammad yaitu Nabi Ibrahim yang menjadi pengawas bidadari yang menyamar sebagai manusia karena Allah tidaklah beranak dan tidaklah pula diperanakkan.
Sehingga bidadari itu yang disebut sebagai Putri Umar untuk Nabi Muhammad sebagai istrinya dan Utsman adalah Musa. Apakah Ali bin Abu Thalib itu membeda-bedakan beriman kepada Rasul? Semua orang juga sama tidak tahu sebelumnya. Tetapi tidak pernah membeda-bedakan para Rasul dalam beriman kepada para Rasul. Dan tetap menjaga hubungan baik dengan Utsman dan Umar dan bukan hanya kepada Nabi Muhammad sendiri. Baik itu masih terikat dengan persaudaraan atau kekeluargaan atau dari keluarga yang berbeda tetap menjaga hubungan baik kepada Rasulullah dan Umar serta Utsman juga menghormati Abu Bakar. Bukankah sudah jelas bahwa Ali bin Abu Thalib itu pendusta? Jelas dalam skala itu ia adalah Dajjal yang sebenarnya. Itu adalah kafir yang membunuh Habib yakni Nabi Muhammad itu sendiri sebelumnya. Kekafiran itu karena pembunuhan itu telah nyata di dalam Taurat dan diulang di dalam Al-Quran. Siapa saja yang membunuh satu jiwa tanpa kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan maka dosanya akan sama dengan membunuh seluruh jiwa. Bukankah Umar terbunuh? Utsman juga demikian dan dia juga dibunuh oleh pengikutnya. Karena orang yang berbuat kerusakan hukumannya mati, atau disalib atau dipotong kaki dan tangannya bersilang di dalam Al-Quran. Itu adalah hukum Allah. Kisah Justice Ball in Indonesia ini memang terkesan seperti tidak nyata. Tetapi Al-Quran sudah mereka dustakan sebelumnya dan kitab-kitab yang lain. Lalu seperti apa lagi yang mereka harapkan dari hari akhirat? Hari kiamat, dari orang-orang yang melampaui batas itu, Dajjal itu kebanyakan pengikutnya adalah wanita. Seperti apakah yang diharapkan dari kehidupan setelah mati? Bukankah sudah ada kisah Nabi Ibrahim dengan burung yang disembelihnya yang mana diletakkan di atas bukit dan datang saat dipanggilnya? Dalam kisah-kisah ini sangat nyata jelas bagaimana penggambaran tokoh-tokohnya yang nyata dengan tempat dan kejadian yang nyata. Pun terdapat beberapa tokoh fiksi, namun hal tersebut dikarenakan memang hal itu ditujukan dalam nuansa romantisme akhirat karena surga bukan angan-angan ahli kita. Sehingga, ini akan termasuk dalam sebuah kisah yang bersifat skifi yang masih berkaitan dengan agama, yaitu Islam untuk menggambarkan dengan jelas antara perbedaan yang benar dan yang batil. Skifi Islam yang berkenaan dengan kehidupan setelah wafat ini membahas tuntas segi-segi kehidupan itu sendiri. Yang ditemani sihir orang kama, kisah ini, bukan seperti kisah Sanjung yang kisah, yang menggambarkan dikotomi atau kesenjangan antara segi-segi kehidupan. Sangat mengedepankan materi dan kehidupan yang melampaui batas. Bukan pula sebuah aksi yang penuh adegan-adegannya. Menegangkan yang walaupun demikian tetap tidak kalah menegangkannya. Seperti saat Justice Ball beberapa kali harus tersangkut atau terancam kasus hukum. Dari kesemua hal di atas, dalam semua aspek yang dapat dikisahkan di dalam kisah ini, kisah ini bukanlah seperti kisah Monkey King dan dengan para silumannya. Memang kisah-kisah ini masih terdapat tokoh-tokoh yang bagaimanapun baik terkait dengan tokoh yang diceritakan atau tidak, yang merupakan tokoh fiksi untuk menjembatani kisah dan para tokoh serta tempat sehingga dapat lebih mengangkat nilai-nilai historis, romantisme dan penggambaran dari kehidupan yang sebenarnya, yang senantiasa dilingkupi dengan hal-hal yang demikian pada masa ini untuk membentuk opini dan hasrat serta keinginan seperti kartun yang direkayasa, sinetron yang direkayasa dan film-film aksi serta fiksi-fiksi yang telah direkayasa. Namun dari semua hal yang terkait kepada hal itu, tetap masih diambil tokoh fiksi untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kehidupan tokoh yang difiksikan itu dalam kehidupan nyata. Tidak sama yang baik dengan yang tidak baik. Seperti diambil contoh dalam hal ini adalah tokoh fiksi yang bernama Barmut atau Barmutu atau Bermutu. Sekilas, tetapi sangat jelas hal ini diambil untuk mengangkat bagaimana keadaan kota Medan itu secara historis. Medan adalah kota yang dinamis serta kota dengan tingkat keberagaman penduduknya yang termasuk yang terbesar di dunia. Walaupun kota Medan hanyalah kota ketiga terbesar di Indonesia, namun jika menurut tingkat keberagaman penduduknya maka kota ini adalah termasuk yang terbesar di bumi. Etnis Karo adalah etnis terbesar ketiga setelah Batak, Mandailing dan Toba yang tersebar di kota yang dahulunya merupakan kekuasaan Sultan Delhi ini. Barmut itu seperti terdengar dengan brutu salah satu marga Karo yang terdapat di Sumatera Utara, Barmutu atau Bermutu. Barmut ini karakter aslinya adalah seorang kafir yang Therapy menunjukkan kekufurannya dan kebenciannya kepada CDF orang Maknan. Pada masa lampau ia adalah orang yang meletakkan kotoran di atas punggung Nabi Muhammad saat sholat di Masjidil Haram Mekah. Orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad tetapi langsung bulan nyalinya saat pedangnya terjatuh dan balik diancam. Walaupun dalam kisah ini, ia dimasukkan sebagai kisah fiksi untuk bertujuan memberitahukan seorang Hafiz Al-Quran yang bernama Hafiz yang merupakan teman seban Justice Ball saat masih di SMU dahulu juga tidak dapat luput dari pengaruh Barmut. Hafiz dalam kisah ini disebut sebagai Hafiz. Walaupun Barmut hanyalah kisah fiksi tetapi diambil dari tokoh nyata. Untuk menggambarkan rupanya, karakternya, jiwanya yang culas, licik dan penghasutan sehingga Hafiz malas belajar dan bodoh di kelas. Yang membuat Is masih berkuliah bahkan setelah teman-teman seangkatannya lulus kuliah mereka 5 tahun yang lalu. Hafiz itu sebagaimana Barmut hanya bahan olok-olokan. Yang mau tunjukkan kepada siapa saja yang darinya, baik yang menunjukkannya atau yang menyembunyikan imannya kepada Allah. Setiap pertemuan akan senantiasa ada perpisahan. Akhirnya, perubahan ITU yang pasti akan berlaku.
Selama seseorang berubah maka sebenarnya ia sudah berada dalam jalan yang benar. Jalan yang lurus yang tidak akan bengkok selama-lamanya. Sebenarnya, bahkan hal ini saja pun banyak ditentang. Seperti sebuah lagu yang mengatakan jangan pernah berubah, atau sebuah lagu yang berjudul, Aku Masih Seperti Yang Dulu, walaupun lagu selanjutnya ia mengatakan, sepanjang kita masih terus begini. Itu menunjukkan ketidakkonsistenan. Lagu sepanjang kita harus begini bukan karena mengharapkan perubahan itu sendiri tetapi sekaligus menentang perubahan itu saat ia mengatakan aku masih seperti yang dulu. Jangan pernah berubah. Sesiapa saja yang enggan untuk berubah atau tidak dapat berubah maka waktu dapat dipastikan yang akan berubahnya. Tidak pun maka uang, jika tidak, pasti ada hal yang akan berubahnya. Mungkin saja kematian atau perubahan dari orang lain yang membuat dia terikut-ikut perubahan. Maka, jika hal itu yang terjadi bukanlah perubahan orang itu yang mengarah kepada hal-hal yang baik. Justru yang menyebabkannya berubah tersebut, waktu akan diisi dengan hal-hal yang baik, uang akan termanfaatkan dengan baik, atau kematiannya mengantarkan perubahan kepada hal-hal yang baik. Yang menyenangkan, atau orang yang dapat merubah orang itu akan menjadi orang yang baik. Selama perubahan itu mengarah kepada yang baik dan orang tersebut juga mau berubah. Salah satu contoh yang paling konkret dari hal ini adalah China. Negeri yang dahulunya tempat justice Federal. China dahulunya sangat tradisional. China bukan Jepang yang tertutup dan kurang bermasyarakat di dunia internasional. Bahkan sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk, China termasuk yang memiliki hak tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai tradisionalnya. Namun, itu adalah masa lampau. Ketradisionalan China bukan sebuah diskusi yang diambil untuk mendistorsi keberadaan China pada masa lampau sebagai negara yang berdaulat di bumi untuk masa sekarang yang modern. Sehingga dikatakan bahwa China hampir tidak bisa berubah karena sisi tradisionalnya. Tetapi, faktanya bahwa sejauh yang bisa China lakukan pada masa lampau hanya berangan-angan dan berangan-angan. Ini dimaksudkan bahwa China selalu memiliki produk itu untuk semua hal. Namun begitu, teknologi dan ekonomi mereka tetap memiliki porsi sendiri di dalam kehidupan di dunia pada masanya untuk atau sebagai fondasi bangsa mereka sendiri dari sejarah mereka yang megah dan panjang. Sekali lagi apapun yang dilakukan China mereka sebagai sebuah bangsa mengetahuinya sendiri. Sehingga bukan sebuah bahan diskusi untuk mendiskreditkan China mengingat kemajuan. Saat ini, tidak ada yang memiliki hak yang cukup untuk membahas hal itu dalam sebuah forum atau media diskusi atas pencapaian China pada masa kini. Seperti pertanyaan mengapa dahulu mereka seperti sangat tertekan dengan hegemoni barat atau mengapa China seperti naga yang menyembunyikan ekornya dan baru saat ini memunculkan dirinya di hampir semua lini internasional. Tidak ada yang punya hak untuk bertanya dan untuk apa. Kisah Justice Bau di Indonesia ini memperlihatkan akan eratnya hubungan hal tersebut. Bukan karena ketradisionalan China lah maka China dapat muncul ke permukaan, bahkan naik sampai mengangkasa seperti hari ini. Tetapi karena keberadaan Indonesia sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pengguna semua apa yang menjadi ketersediaan China. Pada masa lampau Dajjal diikat biru China sebelum akhirnya ditemukan oleh Timi Tamim Ad-Dari dengan cerunya setelah terombang-ambing selama 1 bulan dari Laut Yaman. Sebelumnya lagi Ya'juj melakukan kerusakan di China sampai tembok China dan tembok lainnya selesai dibangun. Yang keduanya dibangun oleh Zulkarnain. Tetapi China tetap diam, tetap tradisional sampai masa sebelum ini. Bukankah ini sangat jelas dapat terlihat? Mengingat lamanya proses yang dilakukan China dalam menyembunyikan ekornya untuk tampil di kancah internasional. Mengingatkan setiap orang bahwa China dapat dikatakan benci dengan ketradisionalan mereka sendiri yang justru mendistorsi diri mereka sendiri di kancah internasional. Coba kita perhatikan di Amerika, Eropa bahkan di Indonesia, bukankah setiap ada pagelaran Olimpiade ilmu pengetahuan, China atau anak-anak China yang dapat dipastikan sebagai juaranya. Tetapi adakah pergaulan mereka selalu bahkan bukan hanya tampak seperti sudah merasa takut bahkan terlalu pelit untuk diri mereka sendiri. Benar. Tidak pernah menjadi bagian dari masyarakat bahkan. Akadnya sendiri, gaji yang terlalu rendah, kesenjangan sosial yang merata. Ternyata hal itu belum menggantarkan China sampai ke puncak kejayaannya seperti saat sekarang ini. Sepertinya Allah benar-benar tidak suka dengan orang China. Adakah yang mengetahui hal apa yang membuat China tiba-tiba menjadi sangat spektakuler? Terkenal tetapi mendistorsi atau terdistorsi dari kehidupan internasional sebelumnya. Apa yang membuat China begitu berani dan tiba-tiba menjadi sangat percaya diri? Itu karena keberadaan orang Indonesia yang menerima China, menjadikan China sebagai bagian dari kehidupan. Dan China merasa bahwa China juga bisa seperti Indonesia, walau China tidak akan menerapkan dasar negara Pancasila dan belum menjalankan keadilan sosial. Setidaknya demokrasi mereka telah memihak kepada rakyatnya bukan lagi rakyat untuk pemerintah. Ada baiknya channel Discovery membuat satu tajuk yang ditujukan untuk membahas hal itu. Hanya mengenai teknologinya, kehidupan pribadi mereka saat ini dan pastinya bukan juga karena jaringan mereka. Karena jika hal itu maka itu sudah lama tidak populer. Setiap orang berubah yang menyebabkan bangsa berubah.
pendidikan dan juga sistem kehidupan di masyarakat. Maka, jaringan juga tidak lagi terlalu memiliki andil. Karena setiap individu dalam jaringan itu juga terimbas dari perubahan itu baik secara sadar atau tidak. Di bumi belahan manapun, tidak akan dapat ditemui lagi segala sesuatu yang dimulai dari awal. Tetapi jika sudah mengalami kerusakan, maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Untuk itu, perlu dipahami bahwa teknologi tidak dapat lagi untuk ditingkatkan atau dikembangkan. Hanya diarahkan untuk mencapai kehidupan yang lebih humanis. Oleh sebab itu, segala sesuatunya sudah sepantasnya diarahkan kepada hal-hal yang lebih humanis. Berkelanjutan mengenai kehidupan manusia sebagai manusia. Bukan sebagai orang yang memanfaatkan teknologi atau dimanfaatkan. Dibutuhkan adanya tempat-tempat rekreasi, hiburan, pasar yang dapat dikunjungi, lapangan pekerjaan dan gaji atau pendapatan yang layak untuk segala rentang usia. Transportasi umum, kesejahteraan sosial yang terbentuk dari tingginya tingkat fasilitas masyarakat dalam menunjang kehidupannya. Wanita yang mengetahui kebutuhannya dalam hidup bukan hanya sebagai alat untuk kesenangan atau bersenang-senang dalam hidup. Semua hal di atas tidak memiliki bagian atau sisi tradisional sama sekali, namun urgensinya sangat tinggi. Dan semua hal itu terdistorsi oleh perilaku Cina yang bangkit secara tiba-tiba. Alibaba, pelayanan umum robotik, robot kungfu. Semua hal tersebut mendistorsi manusia sebagai manusia. Dan hal itu bahayanya sangat besar, lebih besar daripada manfaatnya. Mengingat Cina membutuhkan pasar mengenai hal. Sementara, bahkan negara mereka pun belum siap untuk menghadapinya. Tetapi, acara Discovery tersebut pun hanya akan mengacu kepada hal-hal yang memiliki nilai-nilai historis, ekonomis dan benefit, namun tidak akan pernah menyembuhkan keadaan yang sebenarnya secara real. Seperti hilangnya film-film kungfu apik Cina, atau teriak Mandarin, bahkan film lelucon aksi yang sering menghiasi masa-masa sebelumnya. Ya memang, hal itu juga tidak mungkin dipaksakan kepada channel Discovery untuk mengulasnya. Mereka hanya mendiscover hal tersebut. Seperti tidak mungkin untuk memaksa orang Cina untuk meyakini bahwa Justus Bao telah mau Islam, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan bahkan ternyata merupakan Rasul Allah yang pertama. Contoh konkret adalah bahwa langit itu biru. Mengapa? Air itu warna asli partikelnya adalah biru. Bukan sebuah studi yang mengarah kepada penelitian non-objektif yang hanya mengedepankan padu. Tetapi channel Discovery tidak dapat disalahkan mengingat mereka cukup menghibur. Bukanlah langit itu adalah air yang mengalir seperti laut, tetapi pembiasan cahaya yang dipantulkan laut itu sama dengan engine. Dalam skala luas, awan-awan senantiasa bergerak dan cahaya yang menembus awan akan memperlihatkan bahwa awan itu berwarna putih, namun pemblokannya akan menyebabkan seperti sebuah cermin besar yang memperlihatkan warna biru. Siapapun tahu itu, dan tidak terdapat ilusi. Mata semua orang yang normal, atau yang beriman atau yang buta hatinya dapat menangkap warna itu dengan tidak diperdebatkan lagi. Maka, berangkat dari dua paragraf di atas, kata walau tersebut diartikan dengan walaupun mereka akan menyambut antusias. Saat Justus Bao yang dahulunya orang Cina, tetapi saat ini seorang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah dan hari akhir, yang telah menjadi orang Indonesia. Itu karena Juatice Bao mengatakan Allah itu adalah naga Cina atau berwujud asli berupa naga Cina. Pastinya, pasti orang Cina akan merasa bahwa kehidupan setelah wafat adalah hal yang biasa saja. Boleh jika Justus Bao menjadi orang Indonesia, tetapi untuk memaksa mereka mau meyakini bahwa Justus Bao sudah beragama Islam dan beriman kepada Allah dan hari akhir sesuai petunjuk Rasulnya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad, tidak ada yang berhak untuk memaksa mereka. Walaupun diungkapkan bahwa Reis atau Justus Bao lah yang menyeret Dajjal dan memenjarakan Dajjal Diong, orang kafir itu pasti melupakan dosanya. Kalimat akan diberitahukan kepada kamu apa yang kamu kerjakan di dalam Al-Quran, merujuk kepada orang yang beriman atau yang mengaku beriman. Namun keimanan itu tetap membutuhkan pembuktian, dan bukan untuk orang kafir atau setan. Mereka manalah tahu, bahkan Yajuj dan Majuj tidak akan dibuat perhitungan atas amal mereka. Dan setan pasti dijauhkan dari Al-Quran, dan Ali bin Abu Thalib Dajjal hanya seperti keledai yang memikul kitab-kitab tetapi tidak mengetahui sama sekali apa yang dipikulnya. Maka berawat China jadi jari mereka. Bahkan biarlah Nabi Muhammad tidak dapat yakin bahwa Ali bin Abu Thalib telah Dajjal. Hal itu sudah bukan menjadi suatu hal yang perlu untuk dipermasalahkan lagi. Toh yang beriman sudah beriman, dan yang kafir tidak akan mungkin masuk surga sampai unta masuk lubang jarum penjahit. Sebagaimana dalam Allah Surah Wahyu Kabilah. Muhammad, yakni Al-Quran, kalimat-kalimat Tuhan telah sempurna dan takdir telah selesai. Di dalam Al-Quran Allah singgung mengenai hal itu. Bahkan pena telah diangkat dan tinta telah kering. Segala sesuatu perhitungan dimulai. Dampak kerusakan diceritakan. Cobaan yang berat yang dialami orang beriman dari apa yang mereka timpakan. Akhirnya, dengan tidak memperpanjang lagi, saya Rahmat Karunia mengakhiri rangkaian kisah-kisah menarik ini. Jika ia salah baik dimaafkan dengan dosa Allah yang berhak angkat dengan pangkat. Silap sikap dan kata baiklah diperbaiki, jika tidak dapat marilah memperbaikinya pada diri sendiri.
You can try a hand act hide act berinteraksi, tetapi tempat dan keadaan kurang tersedia masih belum janji untuk ditepati. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di lain kesempatan yang berbeda. Alhamdulillah, Muhammad nikmat rahmat karunia dari Mulia.